kesehatan mental dan pandemi COVID-19. Nah, salah satu hal yang sekarang lagi sering menjadi pembahasan adalah dampak kesehatan mental dari pandemi COVID-19 ini. Banyak ahli, baik psikolog maupun ilmuwan psikologi, dokter, dan lain sebagainya, dan termasuk WHO sendiri memprediksi akan terjadi badai kesehatan mental selama dan pasca pandemi ini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, teman-teman? Sebelum kita bahas bagaimana keterkaitan antara kedua hal tersebut, ada baiknya kita tinjau dulu nih pengertian dari kesehatan mental itu sendiri. Tidak seperti kebanyakan pandangan orang, kesehatan mental itu tidak hanya sekedar the absence of mental illness atau ketiadaan gangguan jiwa itu sendiri, tapi definisi kesehatan mental sebenarnya tuh luas banget gitu. Dimana menurut WHO adalah kondisi sejahtera di mana setiap individu menyadari potensinya, mampu mengatasi stresor sehari-hari, dan dapat bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi dalam komunitasnya. Jadi, sekedar nggak depresi atau nggak stres, itu nggak berarti udah sehat mentalnya. Tapi menjadi seseorang yang sehat mental ternyata banyak indikatornya, baik dari segi sosial, kemampuan menyelesaikan masalah, dan pemahaman terhadap dirinya sendiri. Nah, ada kaitan yang sangat kuat antara kesehatan mental dengan lingkungan fisik atau dengan kondisi tubuh kita. Nah, hal ini karena kondisi psikologis sejatinya saling mempengaruhi dengan kondisi fisik kita. Contohnya aja nih ya, saat cuaca sangat panas, efeknya pada tubuh adalah berkeringat atau pusing. Nah, di sisi lain, ada juga dampak cuaca panas itu terhadap kondisi psikologis kita. Misalnya karena panas banget, terus baju kita basah karena keringat misalnya, akhirnya kita jadi nggak sabar kalau nunggu. Nah, terkait dengan kondisi saat ini, tentu saja pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi kondisi psikologis dan juga kondisi fisik kita. Pertama, kita dikejutkan oleh jumlah kasus yang terus bertambah. Kita juga cemas karena ada berbagai perubahan cara hidup dan berinteraksi yang berubah gitu ya. Misalnya ya, yang tadinya bekerja di kantor sekarang harus WFH, harus kuliah dari rumah, terus ada social distancing, jadi kita nggak bisa ngumpul bareng teman-teman. Belum lagi kita juga merasa cemas akan ketidakpastian masa depan kita dan perubahan apa yang harus kita jalani nanti setelah pandemi ini selesai. Jadi emang beban psikologis kita saat ini emang sangat berat banget, teman-teman. Nah, kemarin di awal pandemik ini saya sempat bikin penelitian di mana subjeknya ada sekitar 500 dari 17 provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir 50% dari total subjeknya mengalami gangguan kecemasan dari ringan sampai sangat berat. 29% mengalami stres ringan sampai sangat berat, dan 23% mengalami depresi ringan sampai sangat berat. Meskipun kesannya cuma dikit ya teman-teman, tapi ini sebenarnya cenderung tinggi karena prevalensi normal depresi di Indonesia adalah sekitar 6,1% dari jumlah penduduk di atas 15 tahun. Jadi jumlahnya sebenarnya ya tinggi sih gitu. Nah, hasil ini tidak mengejutkan sebenarnya ya teman-teman, mengingat beratnya kondisi yang sedang kita hadapi saat ini seperti itu sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa sedang tidak baik-baik saja secara psikologis, itu adalah wajar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin sering takut, sering cemas, ada yang sampai mungkin nggak selera makan gitu ya, mungkin juga ada yang parno, agak cemas menghadapi masa depan dan lain sebagainya gitu ya, itu sebenarnya hal yang wajar. Karena saat ini kita tuh sedang dihadapkan pada sebuah stresor atau sebuah tekanan yang emang wajar kalau reaksi kita seperti itu. Justru nggak wajar kalau misalnya kita nggak merasa cemas dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang GAS. GAS itu adalah General Adaptation Syndrome atau bahasa Indonesianya sindrom adaptasi umum yang dikemukakan oleh ahli stres dunia, yaitu adalah Hans Selye. Nah, sindrom ini tuh sebenarnya menjelaskan bagaimana manusia merespon stres gitu. Menurut sindrom ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah alarm reaction, di mana tubuh kita merespon stres dengan dengan waspada gitu istilahnya. Gimana bentuk kewaspadaannya? Bentuknya adalah detak jantung yang meningkat, berkeringat, gelisah, dan lain sebagainya, yang intinya tuh meningkatkan kewaspadaan baik tubuh maupun psikis kita terhadap tekanan yang ada. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ingat di awal pandemik, mungkin banyak yang ngerasa takut kalau keluar rumah gitu ya.
ada yang mungkin beberapa masyarakat memborong hand sanitizer, ada yang ngeborong masker dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang mungkin sampai nggak selera makan, nggak bisa tidur karena cemas mikirin ini gimana pandemiknya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alarm reaction. Kemudian yang kedua itu adalah resistance stage. Nah, dimana kalau stresornya atau tekanannya bersifat terus-menerus kayak sekarang ini ya, kita sudah WFH sekitar 2 bulan lebih, maka akan mencapai tahap ini, tahap resistance stage ini, atau disebut sebagai tahap adaptasi, di mana tubuh membentuk tenaga baru dan memperbaiki kerusakan dari yang tadi di alarm stage itu. Nah, ini mungkin kondisi kayak sekarang-sekarang ini gitu, di mana kita sudah ya mulai mungkin terbiasa dan beradaptasi dengan cara hidup kita yang baru gitu ya. Mungkin di awal masih bingung, aduh kuliah online gimana caranya. Nah, sekarang udah bisa pakai berbagai media online untuk kuliah misalnya, atau untuk kerja seperti itu. Nah, terus ada nih tahap ketiga, yaitu adalah exhaustion stage, di mana atau bahasa Indonesianya adalah tahap kelelahan gitu ya. Nah, di sini akan terjadi tahap ini jika stresor yang ada atau tekanan yang ada itu terjadi lebih lama, atau ada stresor yang baru, atau stres sebelumnya itu tidak tertangani gitu. Nah, kondisi ini ditandai dengan menurunnya ketahanan tubuh, misalnya jadi kayak gampang sakit gitu. Nah, ini sangat mungkin sayangnya terjadi pada kita saat ini, karena ternyata pandemik ini tuh belum kelihatan nih akhirnya gitu ya. Kita belum tahu endingnya kapan atau akan seperti apa. Nah, selain itu juga muncul berbagai kondisi tekanan-tekanan baru, misalnya kayak mungkin ada meningkatnya harga bahan makanan pokok, banyak yang di PHK, mungkin ada juga indikasi meningkatnya kejahatan akibat pandemi, kayak gitu ya, yang bikin kita tambah stres. Nah, kondisi ini kalau tidak tertangani maka akan membuat tubuh kita kelelahan dan akhirnya tadi gampang sakit, seperti itu. Nah, tadi ya, setelah mendengar pemaparan tentang gas tadi, sebenarnya maka sangat penting bagi kita untuk memahami gejala-gejala gangguan fisik maupun psikologis dan segera mencari bantuan yang tepat gitu. Kenapa? Karena seperti kita alami sekarang, kondisi pandemi ini belum ada kepastian kapan akan berakhir, dan justru muncul banyak stresor-stresor atau tekanan baru yang saat ini terjadi gitu. Dan kalaupun ada endingnya, pandemi ini tuh belum tentu kan akan kembali seperti semula 100% gitu. Jadi kita perlu mencegah agar tidak terjadi fase exhaustion pada diri kita, ataupun jika memang itu terjadi, dampaknya tuh tidak terlalu parah seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini apa aja sih gejala masalah psikologis yang sebenarnya perlu mendapat perhatian dari kita dan kita butuh segera mencari bantuan kalau itu terjadi. Nah, beberapa diantaranya adalah misalnya kayak adanya emosi-emosi negatif, misalnya merasa sedih, cemas, putus asa, tidak bisa tidur, atau mungkin mudah marah. Yang ini terus kemudian tidak produktif atau kayak malas beraktivitas, pengennya tiduran mulu atau pengennya tidur terus, misalnya seperti itu. Dan ini semua terjadi lebih dari 2 minggu, maka mungkin kamu perlu mempertimbangkan untuk mencari bantuan psikologis seperti itu, karena bisa jadi itu adalah pertanda di mana kita sudah mulai benar-benar mulai perlu bantuan untuk menjaga kondisi psikologis kita tetap stabil. Nah, terus gimana gitu kan? Kalau mau ketemu psikolog langsung pertama susah, atau berarti kita harus mungkin ke rumah sakit ya, dimana jadinya susah. Nah, sebenarnya baru-baru ini Kementerian Kesehatan bersama dengan Himpunan Psikologi Indonesia baru aja meluncurkan aplikasi dan hotline namanya Sejiwa, dimana teman-teman bisa konsultasi secara online maupun lewat telepon. Teman-teman bisa download aja di Play Store, seperti itu. Selain itu juga sekarang banyak kok platform konsultasi psikologi online yang bisa teman-teman manfaatkan. Banyak juga lembaga yang bikin berbagai kegiatan gitu ya, misalnya kayak untuk meningkatkan pengetahuan kamu tentang kondisi psikologis kamu, atau bagaimana cara kita mengatasi stres saat pandemik ini gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk ikut kegiatan tersebut. Nah, tapi terlepas dari itu semua, satu hal yang perlu mulai kita usahakan adalah mulai memahami dan menerima kenyataan kita saat ini gitu. Kita sekarang ngerasa berat karena kita terus membandingkannya dengan kondisi sebelumnya gitu ya.
Misalnya, oh dulu tahun kemarin puasanya bisa buka bareng teman-teman gitu ya, bisa mudik dan lain sebagainya, tapi sekarang nggak bisa gitu. Nah, jadi mari kita lihat kondisi kita sekarang apa adanya tanpa melihat ke masa lalu. Ya, tentu saja ini sangat-sangat berat sekali teman-teman. Nah, proses awalnya adalah menerima dan beradaptasi dengan kondisi ini. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima perasaan-perasaan kita sendiri. Menerima ketakutan-ketakutan kita sendiri, kecemasan-kecemasan kita sendiri, mengakui bahwa oke, aku takut, aku cemas sama kondisi ini, kayak gitu. Nah, lama-kelamaan kita akan bertemu dengan the new normal atau kondisi normal yang baru, dan perlahan belajar berdamai dengan kondisi yang baru juga. Nah, the most important thing untuk sekarang adalah tadi ya teman-teman, memahami kondisi kita sendiri, mengakui kalau misalnya bahwa ya kita emang nggak baik-baik aja kayak gitu. Kemudian setelahnya kita bisa belajar untuk memfokuskan diri kita dan energi kita pada hal-hal positif yang masih bisa kita usahakan gitu. Kalau misalnya masih bisa berkegiatan, ya berkegiatan, melakukan hobi yang selama ini tertunda, melakukan kegiatan yang karena mungkin sibuk kerja atau kuliah jadi nggak pernah dilakukan. Nah, seperti itu gitu teman-teman. Jadi mari kita sama-sama mengupayakan untuk mencapai kesehatan mental bersama-sama.